Oke, kita mulai kuliah kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pada siang hari ini, pertemuan 2 mingguan di kelas kita Ekonomi Syariah, kita kembali ketemu untuk melanjutkan pembahasan materi kuliah kita di pengantar akuntansi. Sebagaimana yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu terkait dengan materi, insya Allah pada pengantar akuntansi kita yang kedua ini, sampai dengan UTS, kita masih terus melanjutkan pembahasan kita terkait dengan siklus akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Karena menurut saya apa yang kita bahas di pengantar 1 kemarin belum selesai. Minimal apa yang kita pahami di dalam proses pencatatan laporan itu sudah lengkap, minimal. Ya, terkait dengan apakah itu nanti kita bisa memakainya secara penuh, ya tergantung dari situasi. Insyaallah nanti kan kalau sudah kita pernah pahami, pernah pelajari, dan kemudian akan digunakan sewaktu-waktu, ya itu tinggal kita refresh saja pemahaman kita. Nah, apa yang telah kita pelajari sampai dengan ujian akhir semester pada pengantar 1 kemarin, ya masih banyak mengarah sampai dengan pencatatan saldo. Ya. Sebagaimana yang kemarin kita sudah pahami bahwa di dalam siklus akuntansi itu ada rangkaian proses yang harus kita lakukan semuanya secara berurutan dalam rangka membuat laporan keuangan. Dalam hal ini yang paling sederhana, ya, yang mana dimulainya itu dari bukti-bukti transaksi yang terkumpul. Ya, kita refresh sejenak ya terkait dengan apa yang sudah pernah kita pelajari di pengantar 1 kemarin. Dari bukti-bukti transaksi itu kemarin ketika kita pakai untuk latihan itu sudah terekod di dalam sebuah kalimat. Ya. Jadi memang kita tidak melihat langsung pada bukti, tetapi di situ sudah ada penjelasan. Tanggal sekian, misalkan ada transaksi apa, nilainya berapa. Tanggal sekian, ada transaksi apa, nilainya berapa. Nah, kemarin sudah kita coba lihat. Ya, kalau kita lihat kembali juga bisa di modul yang pernah saya berikan itu. Nah, dari beberapa transaksi itu kemudian terciptalah hubungan, pengaruh dalam posisi yang satu menambah, yang satu berkurang. Nah, yang satu menambah, yang satu berkurang, dan seterusnya itu nanti akan kita akui di dalam sebuah pencatatan dengan istilah debit dan kredit. Ya, posisinya. Nah, sehingga yang harus kita ingat adalah di posisi transaksi rekening apa saja yang ketika menambah harus kita akui sebagai debit, tetapi sebaliknya juga ada yang menambah tapi kita akui sebagai kredit. Maka itu kita harus hafalkan. Yang kita sebut dengan nama hukum debit kredit. Kemarin ada tabelnya itu. Nah, itu harus kita pahami. Karena jangan sampai salah naruh. Kalau sampai salah naruh, maka nanti laporannya nggak jadi. Ya, laporannya akan salah. Ya, sehingga untuk memposisikan debit kredit, pertama kali yang harus kita pahami adalah melihat transaksi apa yang ketika menambah di debit dan transaksi apa yang ketika menambah di kredit. Dan sebaliknya, transaksi apa yang ketika kita akui dia itu berkurang di debit dan ketika berkurang juga ada yang ditulis di kredit. Nah, seperti itu. Nah, ketika itu sudah kita pahami, maka terciptalah yang namanya jurnal umum. Jadi, setiap transaksi itu harus ada jurnal umumnya. Ya. Apa pada apa, kemarin bacanya begitu ya. Debit dan kredit. Dan nilainya harus sama, balance antara debit dan kredit. Nah, semua transaksi yang sudah dibuat jurnal umumnya, maka dikelompokkanlah pada masing-masing jenis transaksinya. Ada transaksi kas, maka dikelompokkan ke
semuanya ke kas. Jadi kita sebut dengan nama buku besar kas. Ya, buku besar kas ada debit, ada kredit, ada debit, ada kredit. Yang memang di debit ditaruh di debit, yang memang di jurnalnya itu posisi kredit, masukkan di kredit. Ya. Demikian juga yang lain, piutang, ya aktiva tetap yang lain, nah, dan seterusnya, pendapatan, biaya, kita buat buku besarnya. Nah, buku besar itu kemudian kita cari saldonya. Ya. Nah, ketika mencari saldo, maka kita kembali lagi melihat hukum debit dan kredit. Ya. Karena apa? Karena transaksi yang ketika ditulis di posisi debit itu menambah, maka nanti rumus mencari saldo adalah debit dikurangi kredit. Ya. Dan sebaliknya, ketika ada sebuah transaksi yang ketika menambahnya itu di posisi kredit, maka nanti rumusnya adalah kredit dikurangi debit untuk mencari saldonya. Sehingga nanti ada saldo positif, mungkin juga ada saldo negatif, gitu ya. Tapi mayoritas saldonya pasti positif atau bahkan mungkin nol, ya, karena nggak ada saldonya, sama, gitu ya. Nah, masing-masing saldo itu nanti kita rekap. Nah, kas saldonya berapa, piutang, persediaan, aktiva tetap, hutang, modal, misalkan gitu ya, biaya, pendapatan. Nah, masing-masing saldonya berapa? Nah, rekapitulasi dari masing-masing saldo itu nanti masuk di neraca saldo. Nah, semester 1 kemarin kita belajar pengantar akuntansi sampai di situ. Ya, bisalah membuat neraca saldo. Ya, alhamdulillah. Saya nggak ngerti bisanya itu memang real bisa atau bisa karena menjadi jamaah. Ya, berjamaah dengan yang lain, ada yang jadi imam gitu ya. Imamnya amin, gitu, jamaahnya juga amin. Kita nggak ngerti amin itu maksudnya apa. Ya semoga nggak begitu ya. Nah, semoga nggak begitu. Ya benar-benar ngerti lah ya, karena kita bayar itu pakai uang kita sendiri. Jadi kalau ngerti ya harus ngerti sendiri-sendiri, nggak boleh yang ngerti temennya. Kita hanya amin, gitu, nggak boleh. Nah, di pengantar akuntansi 2 ini nanti kita lanjut. Karena apa? Karena siklus akuntansi tidak berhenti di neraca saldo. Ya. Setelah neraca saldo itu nanti ada siklus yang berikutnya yang disebut dengan nama penyesuaian. Ya. Apa itu penyesuaian? Ya, penyesuaian itu karena memang ada beberapa transaksi yang ketika kita catat di jurnal umum itu hanya mengakui apa adanya. Apa adanya itu artinya ya kita akui penuh, gitu ya. Kapanpun dia terjadi ya kita akui penuh. Nah, misalkan sewa, gitu ya. Sewa untuk 1 tahun, ya udah kita akui di jurnal umum itu ya utuh 1 tahun. Padahal 1 tahunnya itu belum tentu utuh ketika nanti kita harus tutup buku. Nah, di dalam laporan keuangan itu harus ada tutup bukunya ya, setiap tanggal 31 Desember. Ya, jadi harus tutup buku. Apapun kejadiannya dalam sebuah transaksi, maka di 31 Desember harus close, ya, harus tutup. Nah, coba kalian bayangkan kalau misalkan ada transaksi sewa yang dimulainya itu bulan Juli, katakanlah begitu. Ya. Dimulai pada bulan Juli, ya harusnya kan sampai bulan Juni tahun yang akan datang kalau setahun. Ya kan? Tetapi di Desember kan harus close. Nah, di sini yang menyebabkan terjadinya perbedaan pengakuan. Ya kan? Ketika tadi di awal kita akui setahun pada saat kita membuat jurnal umum, ya. Tetapi pada posisi di bulan Desember itu harus di close. Berarti kan belum sampai setahun nih, kalau sampai Desember baru 6 bulan. Nah, seperti itulah nanti harus dikoreksi. Karena tadi di akhir tahun harus di close padahal pengakuan awalnya itu untuk setahun. Sehingga di 6 bulan yang sudah jalan itu saja yang boleh diakui. Ya, 6 bulan yang belum, ya belum, karena memang belum dilaksanakan, belum digunakan. Yang digunakan saja yang diakui.
Nah, oleh karena itu harus ada penyesuaian. Nah, sederhananya seperti itu. Sederhananya. Nah, oleh karena itulah maka di pertemuan kita hari ini kita akan coba melihat modul yang sudah saya kirim ke kalian. Ini saya share ulang aja ya. Saya share kembali aja terkait dengan penyesuaian secara khusus. Di modul yang dulu yang pernah saya sampaikan secara utuh itu sebenarnya itu juga ada, tapi kan tidak detail ya. Untuk penyesuaian sepertinya tidak detail. Oleh karena itu khusus untuk penyesuaian ini saya buatkan presentasi yang lebih detail lah, supaya kalian kalau belajar setidaknya nanti punya materi yang lebih kuat terkait dengan penyesuaian. Ya. Kemudian seperti biasa nanti mohon kalau bingung nggak apa-apa, silahkan langsung menyela ya, karena Pak Arif kadang tidak ngerti kalian itu paham atau tidak, gitu ya. Ya langsung menyela aja yang mana yang belum dipahami nanti ditanyakan. Nggak apa-apa, menyela nggak apa-apa, atau menunggu di akhir pembahasan juga nggak apa-apa. Nah, di penyesuaian ini saya sebut dengan nama konsep penandingan juga. Kenapa kok ada konsep penandingan? Karena ketika kita menyesuaikan itu tadi tujuannya adalah untuk menyamakan pengakuan. Nah, sehingga harus ada kesesuaian di dalam pengakuan itu antara nilai yang kita peroleh dengan nilai yang kita keluarkan atau pendapatan dengan beban. Sebab nanti kalau tidak disesuaikan maka akan terjadi kesalahan jumlah pengakuan. Contoh tadi misalkan ya biaya sewa yang tadi saya ceritakan tadi. Harusnya di Desember kita hanya mengakui biaya sewa itu separuh. Karena kenyataannya sewa itu kita mulai pada bulan Juli. Ya kan? Anggaplah per bulan sewanya 1 juta, begitu aja ya biar gampang ya. Sehingga harusnya setahun 12 juta biaya sewanya. Nah, di bulan Juli pada saat pertama kali dia nyewa, pasti dia mencatat ada biaya sewa 12 juta. Pasti itu. Ya kan? Karena memang pada saat itu disepakati nilai sewanya adalah 12 juta setahun. Ya maka di bulan Juni itu ditulislah ada biaya sewa 12 juta. Biaya sewa debit, kreditnya kas, karena dibayar langsung. Nah, tapi kenyataannya sewa yang 12 juta itu kan hanya kepakai selama 6 bulan toh. Karena kita harus tutup buku di bulan Desember. Berarti kan tidak boleh kita mengakui biayanya 12 juta. Iya kan? Karena tadi kita hitung per bulannya itu 1 juta, maka kalau sampai bulan Desember kan hanya 6 bulan. Berarti di Desember itu harusnya hanya kita akui selama 6 bulan saja, sebanyak 6 juta. Nah, sehingga biaya yang harusnya keluar sampai dengan Desember untuk sewa harusnya cuma 6 juta, bukan 12 juta. Ayo bayangkan coba kalau tidak disesuaikan gimana? Kalian akan rugi 6 juta. Iya kan? Wong harusnya hanya diakui 6 juta saja, tapi kalian tulis 12 juta loh di bulan Desember itu. Sehingga 6 juta, bayangin. Ya kalau pendapatan kalian itu mungkin miliaran, mungkin 6 juta nggak kerasa itu ya. Nah, kalau pendapatannya cuma puluhan juta, kehilangan 6 juta ya kelihatan banget. Keuntungannya akan berkurang. Ya kan? Nah itu nanti jadi menyesatkan. Jadi membingungkan, loh kok keuntungannya cuma dikit. Ternyata salah dalam mengakui karena tidak disesuaikan. Nah, inilah yang kita sebut dengan nama konsep penandingan yang wajar, supaya laba yang dihasilkan itu juga wajar, tidak salah laba. Nah, kemudian karena ini adalah sebuah konteks yang ada di dalam teori akuntansi, maka saya juga harus mengatakan bahwa ada beberapa metode. Ya walaupun kalian bukan mahasiswa akuntansi ya nggak apa-apa lah. Ya setidaknya ngerti itu aja ya. Kalau mahasiswa akuntansi ya dipaksa untuk paham gitu ya. Tapi karena bukan ya setidaknya ngerti lah. Bahwa nanti ada beberapa metode. Yang pertama ada yang namanya konsep accrual base. Artinya apa? Artinya pendapatan dan beban harus diakui meskipun uangnya itu belum diterima. Nah,
hal-hal yang seperti itu kadang kan juga nanti harus kita sesuaikan. Contohnya apa? Misalkan gini, tanggal 1 Desember, kebetulan begitu aja ya. 1 Desember itu terjadi penjualan. D nilainya, ya katakanlah 20 juta gitu ya. Kita menjual 20 juta. Tapi si pembeli tadi baru ngasih DP. Di bulan Desember itu hanya ngasih DP 20% katakanlah. Nah, dikasih DP 4 juta. Tak kita. Iya kan? Berarti kan uang yang masuk dari 20 juta penjual itu sebenarnya kan cuma 4 juta. Iya kan? Tetapi karena kita harus menjurnal terjadinya transaksi penjualan tadi, maka kita harus mencatat pendapatan dari penjualan secara utuh. Kenapa? Karena kita pakai konsep accrual base ya. Nanti ada dua ya konsepnya, yang satu accrual base, yang satu cash base. Nah, kita bahas yang accrual dulu. Karena accrual diakui meskipun uang belum diterima. Nah, contohin aja pendapatan misalkan. Pendapatan penjualan yang tadi 20 juta karena kita menggunakan metode accrual yang diakui saat terjadinya penjualan, maka ketika penjualan terjadi kita anggap pendapatan kita sudah 20 juta. Ya kan? Tapi uang yang kita bawa hanya 4 juta karena ternyata yang dibayar cuma DP. Nah, itu kalau kalian tidak melakukan penyesuaian di saat mau tutup buku akhir tahun, ya maka kalian akan kebingungan. Loh, katanya tadi ada penjualan 20 juta. Lah mana duitnya? Kok cuma 4 juta? Nah, kebingungan. Oh iya, kok duitnya 4 juta? Nah, kalau sampai kalian salah melaporkan, maka kalian akan dituduh korupsi. Kok sembunyikan ya duit ya? Ya, ayo, ambil uangnya ya. Oh ini penjualannya loh 20 juta. Kok duit ditanya kok cuma di kas cuma 4 juta? Yang 6 juta, yang 16 juta kemana? Nah kan dituduh begitu. Padahal kenyataannya sebenarnya kita memang belum pernah menerima uang 20 juta. Yang diterima baru 4 juta. Tapi gara-gara tidak disesuaikan, ya akhirnya kan kasnya jadi jomplang gitu kan. Nah, contoh seperti itu. Makanya perlu penyesuaian. Nah ini kalau beban ya, misalkan ya. Nah ini kalau misalkan kita mencatat 10 juta untuk beban iklan. Nah beban iklan itu sebenarnya kan untuk mengurangi pendapatan tahun yang jalan, gitu kan. Nah di sini nanti maka kita harus menghitungnya dengan ini ya, seperti ini. Pendapatan harus kita kurangi beban dulu supaya apa? Laba atau rugi itu kelihatan. Nah, intinya seperti itu. Oke lah. Nah, yang kedua tadi yang saya sebut basis kas. Yang saya contohin tadi kan basis accrual ya. Nah, basis kas itu apa? Basis kas itu ya hanya kita catat jika uangnya itu benar-benar sudah ada. Kalau belum ada ya kita nggak pernah nyatet gitu ya. Kayak tadi misalkan, ini loh ada penjualan 20 juta, tetapi DP-nya baru 4 juta. Maka yang kita catat bukan 20 jutanya dari awal. Yang kita catat adalah 4 juta saja. Ya, itu memang uang yang cuma itu kok. Ya maka kita catat sebesar yang ada. Nah, itu kita sebut dengan nama basis kas. Yo enak ini Pak, kalau begitu Pak, gitu ya. Nanti kok nggak nyusahin kan, nanti nggak perlu adjustment dan jangan berpikir begitu dulu. Karena setiap apa yang kita lakukan itu kan selalu ada plus minusnya. Kembali ke tujuan akhir. Kita mau apa? Kalau tujuan akhirnya kita ingin laba yang besar, ya, laba yang besar. Kalau pakai cash basis, maka nggak akan dapat. Kecuali memang kita mampu menghasilkan jumlah uang yang terkumpul itu banyak. Tapi kan kemungkinannya kecil. Rata-rata orang kan kalau ada transaksi itu tidak pernah otomatis semua langsung tunai. Ya, kecuali kalau usahanya itu hanya usaha yang tidak terlalu besar, yang mana barang-barang itu tidak terlalu mahal harganya, misalkan gitu. Sehingga bisalah misalkan terjadi penjualan tunai, nggak ada penjualan yang tidak tunai. Nah,
itu otomatis kita pakai basis kas. Tetapi kalau barangnya itu mahal, terus kemungkinan pembayarannya itu nggak bisa sekali langsung, ya berarti harus pakai basis accrual. Jadi seperti itu. Ya, cuman resikonya kalau basis accrual memang harus selalu menyesuaikan. Ya, kalau basis kas memang iya, tapi kan jumlahnya tidak banyak. Ya, tergantung dari kondisi gitu ya, dan tujuan. Oke, nanti pengertian-pengertian itu bisa dipahami, bisa dibaca dulu. Nah, ini beberapa kondisi kalau misalkan kita pakai basis accrual ya, dicatat pada saat pendapatan itu terbentuk, beban dicatat saat terrealisir atau dikeluarkan, ya. Kemudian nanti kita melakukan penandingan antara pendapatan dengan beban supaya nanti tahu laba atau ruginya, ya. Dan yang jelas nanti harus ada penyesuaian, jurnal penyesuaian. Itu kalau accrual. Nah, kemudian nanti apa sih kepentingan jurnal penyesuaian itu? Nah, selain beberapa hal yang tadi sudah kita bahas ya. Ada beberapa akun yang nanti perlu dilakukan perubahan. Ya, ada beberapa akun yang nanti perlu dilakukan perubahan. Nah, perubahan itu biasanya terjadi karena apa? Karena kita tidak selalu bisa mencatatnya itu rutin tiap hari. Ya, sekali lagi itu rata-rata terjadi pada sebuah transaksi yang sangat kompleks, ya banyak. Kalau memang transaksional di usaha kalian itu tidak terlalu kompleks, tidak terlalu banyak, jumlahnya juga tidak besar, ya kira-kira penyesuaian itu tidak terlalu perlu gitu ya. Karena kita mencatatnya langsung berbasis kas dan dari awal memang sudah oke gitu ya. Tetapi kalau memang usaha itu tidak bisa dipastikan bahwa pencatatannya itu selalu kita kawal tiap saat, maka tiap akhir periode harus kita cek. Kemungkinan yang belum dicatat nanti bisa dilakukan penyesuaian di situ. Atau beberapa kemungkinan yang memang perlu diubah nilainya tadi, ya harus dilakukan di penyesuaian itu. Sehingga adjustment diperlukan untuk pemutakhiran saldo akun. Nah, itu ya. Pemutakhiran saldo akun di akhir periode akuntansi. Tapi yang namanya penyesuaian itu sebenarnya hanya ada 4 transaksi ya, yang memang perlu. Jadi di luar 4 transaksi itu ya hampir nggak ada penyesuaian. Ya, hampir nggak ada. Sehingga penyesuaian itu tidak terlalu banyak. Gitu ya. Yang pertama namanya adalah beban yang ditangguhkan atau beban dibayar di muka. Ya, kalau ditangguhkan namanya deferred, ya. Kalau di muka namanya prepaid. Ya nanti itu tolong diingat ya, karena nanti ada beberapa istilah yang pakai itu. Ya, ditangguhkan itu artinya apa? Tangguhkan itu membayarnya nanti, gitu ya, bayarnya nanti. Kalau di muka berarti dibayar duluan. Ya kayak sewa tadi loh. Kita sewa untuk 1 tahun ke depan, tapi kan biasanya kalau yang namanya sewa tempat gitu ya, kan dibayarnya dibuka itu. Ya, sewa untuk setahun, katakanlah mulai bulan ini April sampai dengan Maret 2023 misalkan begitu. Ya bayarnya kan sekarang. Nah, itu namanya adalah beban dibayar di muka. Ya. Tetapi kalau ditangguhkan itu gimana? Misalkan kita bayar listrik. Ya listrik kan dipakai dulu. Ya, yang listriknya pasca bayar ya, bukan yang prabayar. Yang pasca bayar kan dipakai dulu. Ya, oke. Sampai di tanggal tertentu maka petugas catat meter itu akan melihat sudah kepakai berapa ini KWH-nya. Oh sekian. Baru muncul tagihan. Nah, itu namanya adalah beban yang ditangguhkan. Nah, kalau di situ tak contohin misalkan ada asuransi ya. Asuransi itu kan ada premi. Ya, preminya itu nanti dipakai untuk membackup satu periode ke belakang, tergantung periodenya bulanan atau 3 bulanan atau apa gitu kan. Itu namanya dibayar di muka. Seperti itu. Itu yang pertama ya, yaitu yang ditangguhkan atau yang dibayar di muka itu biasanya pasti ada penyesuaian. Yang kedua adalah pendapatan. Kalau tadi kan beban atau biaya ya sama.
Yang kedua, pendapatan yang ditangguhkan dan pendapatan yang diterima di muka. Kalau pendapatan ditangguhkan itu berarti kita kerja dulu, baru nanti dibayar. Kalau sudah proyeknya selesai, ya itu ditangguhkan. Kalau di muka berarti dibayar dulu, baru nanti melakukan pekerjaannya. Itu namanya diterima di muka. Atau disebut unearned revenue. Itu di muka. Kalau deferred, itu adalah ditangguhkan. Ya. Nah, akun ini mungkin awalnya dicatat sebagai kewajiban atau hutang, misalnya ya. Kemudian setelah itu dianggap sebagai pendapatan. Loh kok hutang, Pak? Ya logikanya kan begitu. Kalau misalkan kita itu sudah dibayar, ya, katakanlah nih kita punya sebuah kontrak gitu ya, pekerjaan nilainya 10 juta. Nah, kemudian di dalam perjanjiannya itu 10 juta itu dibayar di muka. Kita belum kerja tapi udah dibayar. Ya, logikanya dicoba dibuka ya. Kita belum kerja tapi kita dibayar. Berarti kan kita punya utang sama orang yang bayar itu kan. Utang pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita jasa berarti kita utang jasa. Nah, berarti apa? Berarti kita kan harus melakukan pekerjaan itu senilai 10 juta yang dikontrak. Tapi ya itu tadi, yang namanya memulai pekerjaan itu kan nggak mesti di bulan Januari. Ya tergantung dapatnya pekerjaan itu di bulan apa. Memulainya tapi ya. Tapi cut off waktu untuk pelaporannya itu pasti. Yaitu setiap 31 Desember. Nah, dimulai bulan apapun, ya kan 31 Desember itu harus dilaporkan, harus cut off, harus di-cut ya, diputus untuk laporannya. Ya diputus untuk laporannya loh ya, bukan untuk pekerjaannya, untuk laporan. Sehingga sampai bulan Desember itu kita sampai berapa persen atau sampai berapa rupiah dari nilai yang sudah dibayar di muka tadi atau nilai yang belum dibayarkan. Nah, bisa dipahami ya. Nah, sehingga di situ harus disesuaikan. Karena apa? Karena ketika terjadinya kontrak di awal, baik itu ditangguhkan maupun itu dibayar di muka, itu pasti diakui utuh. Semuanya ngakuinya. Kayak tadi, kayak sewa tempat tadi. Nah, sewa dibayar di muka. Premi yang diterima oleh perusahaan asuransi, kalau kita itu asuransi ya, misalkan gitu ya, kan ada orang-orang yang masuk ke asuransi kita nih, mereka bayar premi. Lah premi itu kan mereka bayar di awal. Nah, premi itu nanti untuk pertanggungjawaban dia itu selama satu periode ke depan, sehingga apapun yang terjadi dengan yang bayar itu nanti kan berarti harus kita cover. Nah, berarti apa? Kita punya utang ke nasabah asuransi kalau kita perusahaan asuransi. Uang muka pembangunan, misalkan gitu. Nah, jadi kita bayar dulu uang mukanya 10%, katakanlah 10 miliar, pleng. Nah, 10 miliar itu nanti kan belum ngapa-ngapain nih, belum ada pembangunan sama sekali. Nah, maka kita sebagai jasa konstruksi misalkan ya, punya utang 10 miliar ke pihak yang pengen dibangun tadi. Nah, sehingga nanti kita harus melihat sampai 31 Desember itu kita sudah mencapai berapa progresnya. Nah, disitulah nanti yang dilaporkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan terjadinya penyesuaian itu adalah ini, beban yang telah terjadi tapi belum dicatat dalam akunnya. Yang kita sebut dengan nama beban yang masih harus dibayar atau accrual expense. Ya. Misalkan upah karyawan, ya rata-rata upah kalau gaji itu kan pasti ya, beda loh ya gaji sama upah itu ya. Kalau gaji itu ya dibayar karena status dia di pegawai itu, ya, statusnya sebagai pegawai apa? Oh pegawai ini dapat gaji berapa sekian dan rutin tiap bulan. Kalau upah itu ya dibayar ketika dia bekerja, ya berapa jam dia bekerja, berapa hari dia bekerja ya cuman dibayar berdasarkan itu. Nah biasanya yang terutang itu adalah upah. Mereka karyawan-karyawan itu sudah kerja semuanya, tetapi upahnya belum kita kasih. Jadi kita sebut dengan nama upah yang terutang dan seterusnya. Dan yang keempat adalah yang menyebabkan terjadinya penyesuaian tadi ya, yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Ya seperti tadi,
Misalkan kita sudah bekerja tetapi kita belum dibayar. Nah, dibalik ya. Tadi kan karyawan sudah bekerja tetapi belum kita bayar, dan sebaliknya karena kita juga bekerja ke orang lain, maka kita sudah mengerjakan pekerjaan itu tetapi kita belum dibayar. Maka itu disebut dengan nama penghasilan yang masih harus diterima, yaitu penghasilan yang sudah kita lakukan pekerjaannya, yang seharusnya sudah sah kita harus sebagai pendapatan, tetapi belum kita catat karena belum ada penerimaan. Itu ya. Jadi ada 4 jenis akun itu yang nanti menyebabkan penyesuaian. Di luar akun itu, ya hampir dikatakan tidak ada penyesuaian yang terjadi. Misal kita coba lihat ilustrasinya. Ini adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, berarti ini kita flashback kembali kepada capaian kalian kemarin ketika belajar pengantar 1. Ya. Ini neraca saldonya. Ya, anggaplah begitu. Ini belum disesuaikan. Ya, nilainya 42.600.000 dengan komposisi masing-masing seperti itu. Ya, oke. Nah, dari neraca saldo ini nanti kita harus mampu untuk membagi ke dalam kelompok-kelompoknya dulu. Contohnya ini. Ini adalah kelompok aset atau harta. Ya. Di aset atau harta itu ya, kelompoknya. Ya. Kemudian ada kelompok kewajiban atau hutang. Ya. Jadi ini hanya melihat dari neraca saldo sederhana ini loh ya. Nanti kalau neraca saldonya beda lagi ya belum tentu hanya itu gitu kan, tergantung transaksinya. Ya, yang penting dia apali saja yang masuk kategori-kategori aset itu yang mana, yang kewajiban itu seperti apa, berdasarkan dari pengertian masing-masing. Kalau aset itu berarti harta, ya. Kalau hutang atau kewajiban itu berarti sesuatu yang memang harus kita selesaikan dengan pihak lain. Kemudian kelompok modal, ya. Kemudian ada juga kelompok pendapatan, ada kelompok beban atau biaya. Nah, seperti itu. Jadi pengelompokannya dulu harus kita pahami. Karena di dalam pengelompokan itulah nanti potensi munculnya penyesuaian. Nah, sehingga nanti kalau kita buat dalam sebuah kelompok dengan masing-masing kita beri kode akunnya, misalkan kita beri kode akun ya seperti ini. Ya, kode akun itu gini ya, kode akun itu yang nggak boleh diubah itu cuman digit awalnya tok. Makanya digit 1 berarti dia kelompok aset atau kelompok harta. Ya, jadi monggo diurutkan ini 1.1. Sebenarnya bukan 11 ini ya, ini titik sebenarnya ini ya. 1.1 berarti K, 1.2, 1.4, 1.5, 1.3, enggak berurutan. Kenapa? Karena ada beberapa yang ya enggak masuk di situ. Ya, mungkin aja di urutan ketiga, urutan ke-6 itu ada lagi yang lain, tetapi tidak dimasukkan di situ. Ya. Nah, yang enggak boleh diubah itu kode yang digit pertama. Yang kode digit keduanya itu terserah. Yang penting berurutan sesuai dengan urutan posisi masing-masing itu. Kemudian yang kewajiban itu di digit 2. Ya, jadi ini nggak boleh diubah untuk digit pertamanya, yaitu 2. Kemudian yang modal itu di 3, pendapatan di 4, beban itu di nomor akun 5. Jadi itu tidak boleh diubah. Kalau yang belakangnya monggo silakan. Tergantung urutannya, kalian urutannya seperti apa terserah. Tapi kalau yang 1 sampai 5 ini nggak boleh diubah. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, ya saya lanjut loh ya, karena nggak ada yang. Kalau yang masih unmute speakernya tolong dimatikan ya, daripada mengganggu teman-temannya yang ada di kelas. Coba dicek sendiri-sendiri untuk speakernya yang memang masih belum di garis merah, tolong dimatikan supaya tidak mengganggu teman-temannya yang ada di kelas. Semua pembicaraan di belakangnya nanti kedengeran, nah, itu kan nggak enak ya. Saat kelas ngerti kabeh akhirnya yang di belakangnya apa. Kalau nggak respon biasanya buka Zoom-nya itu disambi ngapain gitu ya. Jadi mohon maaf, akuntansi itu nggak bisa disambi ya.
Jadi kalau kalian nanti kuliah seperti ini disambi macam-macam, yakin deh, yang pertentangan melihat aja belum tentu paham ini ya. Apalagi disambi macam-macam ya sudahlah. Jadi yang dibayarkan selama ini akhirnya ya hanya dapatnya kayak itu beli siaran radio gitu ya. Ya, nggak segera ngerespon biasanya disambi macam-macam, orangnya nggak tahu di mana. Nah, tapi yang monggo lah itu semua hak panjenengan kok ya. Nah, sekarang kita coba lihat dari kelompok yang pertama, yaitu ketika bicara terkait pembayaran di muka. Nah, di kelompok pembayaran di muka itu nanti rata-rata yang mungkin muncul sebagai penyesuaian itu adalah ini, bisa biaya atau beban yang dibayar di muka. Ya. Kemudian bisa juga di kelompok pendapatan, yaitu pendapatan yang diterima di muka ya, atau ditangguhkan. Nah, secara pengertian nanti bisa dibaca di bawahnya itu ya. Contohnya biaya dibayar di muka tadi adalah biaya yang dibayar tunai dan dicatat sebagai harta yang sebenarnya belum jatuh tempo pembayarannya. Ya, sehingga nanti kita harus sesuaikan itu. Pendapatan juga begitu. Ya, kas yang diterima sebagai hutang ya. Pencatatannya ya, loh kas kok sebagai hutang? Ya karena kita hanya menerima secara pengakuan saja. Ya. Nanti tak beri uang. Nah, itu berarti kan belum ada saja nih uangnya. Tetapi karena dia sudah mengatakan mau diberi uang akibat pekerjaan yang kita lakukan, maka ya sudah kita akui itu nanti ada penerimaan. Nah, itu tadi sekali lagi karena kita menganggap sebagai accrual, maka setiap kali transaksi yang terjadi baik sudah ada uangnya atau belum, ya sudah kita akui bahwa ada nilai sebesar yang dijanjikan. Maka itu disebut dengan nama kas yang diterima, yang tapi belum kita peroleh uangnya. Atau kalau kayak gitu kas yang nanti akan dibayarkan. Nah, berarti kita anggap sebagai hutang. Nah, oke, seperti itu. Kemudian accrual, ya, piutang pendapatan, misalkan ya. Jadi sesuatu yang memang sudah diselesaikan, tetapi kita belum dibayar. Ya. Kita sudah menyelesaikan pekerjaannya, tinggal menunggu pembayarannya. Misalkan jasa bengkel, misalkan begitu ya. Ada mobil yang harus diperbaiki, sudah selesai memperbaiki, tapi yang punya mobil belum datang, belum diambil mobilnya. Berarti kita akui bahwa itu sebenarnya ada piutang pendapatan. Kemudian hutang atau beban yang belum dibayar. Ya, seperti tadi misalkan ya, ada beberapa transaksi yang belum kita selesaikan pembayarannya. Nah, itu disebut dengan nama accrual. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat yang prepaid atau yang deferral, ya, yang expense. Ya. Kita contohkan aja perlengkapan. Perlengkapan atau persediaan ya, bisa juga persediaan itu. Katakanlah gini, kita adalah sebuah usaha dagang, ya, pasti punya persediaan kan dagang ya. Nah, katakanlah di awal tahun gitu aja, ben gampang ya, di Januari itu kita kulaan barang katakanlah senilai 2 juta, ya, seperti yang ada di neraca saldo itu ya, 2 juta. Nah, tapi sebagian dari barang itu sudah kita pakai. Karena waktu kan berjalan ya, kejual, berarti kan kepakai. Dan ternyata sampai 31 Desember, dari 2 juta yang kita catat di saldo tadi, tinggal 760.000 ketika kita cek sisanya. Ya, bisa dipahami ya. Awalnya 2 juta, tetapi di akhir Desember ketika kita cek sisanya tinggal 760.000. Nah, berarti yang kita catat yang mana ini? Yang 2 juta atau yang 760? Ya, bukan dua-duanya. Nah, caranya begini. Tadi kan awalnya itu 2 juta nih. Ya. Awalnya 2 juta. Nah, awalnya 2 juta kepakai 760. Berarti kan 2 juta dikurangi 760. Pak, kok dikurangi? Iya, karena awalnya tadi kan 2 juta. Sisanya tinggal 760. Maka yang digunakan berapa? Kan pertanyaannya begitu.
Yang digunakan adalah 1.240.000. Nah, untuk penyesuaian itu yang ditulis di dalam jurnalnya nanti adalah yang digunakan. Ya, yang digunakan. Bukan nilai awalnya, apalagi nilai sisanya, bukan. Tetapi yang digunakan. Nah, karena yang digunakan 1.240, maka yang kita catat adalah yang digunakan itu. Nih, pertama nih, beban perlengkapan. Ya, kemudian debitnya adalah kreditnya adalah perlengkapan. Nah, seperti itu. Nah, dari mana itu? Nah, beban perlengkapan itu kita lihat bahwa di 31 Desember itu ada beban sebanyak 1.240.000 yang belum terjadi. Ya kan? Sedangkan di perlengkapan itu ada pengurangan sebanyak 1.240.000 ya, dari 2 juta yang kita miliki. Nah, sehingga yang kita masukkan di situ hanya yang digunakan saja. Ya, kalau bingung nggak usah lihat yang bawah ini, nggak usah wes. Ya, langsung aja. Berarti yang ditulis adalah yang dipakai. Nah, terus gimana mencatat jurnalnya? Ya, karena itu sebenarnya adalah beban, maka bebannya berkurang, ya kan? Sehingga ditulis di posisi debit. Beban dan biaya sama, ya. Sehingga nilainya menjadi 1.250.000 itu di beban perlengkapan, dan perlengkapannya itu juga berkurang, ya kan? Karena apa? Karena dipakai tadi. Karena perlengkapan itu ada di posisi neraca lancar tadi ya, aktiva lancar di bagian neraca, maka kita tulis di posisi kredit ketika berkurang. Nah, ini loh pentingnya hukum debit kredit. Nah, kalau kita tidak memahami hukum debit kredit yang kemarin kita pernah bahas di PA1 itu, ya di sini bingung lagi karena semua jurnal itu pasti menggunakan hukum debit kredit untuk memposisikan di mana di posisi debit dan kredit. Oke, saya anggap hukum debit kredit karena kita sudah pernah pelajari itu bisa nanti diingat-ingat kembali. Ya, sehingga logikanya beban perlengkapan ada di debit, ya, karena bebannya nanti bisa berkurang, ya kan? Karena sudah digunakan tadi, perlengkapannya di posisi kredit karena perlengkapannya jika berkurang karena digunakan tadi. Nah, sehingga kita tidak lagi mengakui di akhir periode nilai perlengkapan itu 2 juta atau persediaan juga boleh itu ya. Tidak lagi mengakui 2 juta, tetapi yang diakui adalah yang sudah digunakan saja. Karena yang namanya akuntansi itu mencatat di akhir periode adalah transaksi yang sudah terjadi di periode itu. Jadi logika dasarnya itu ya. Yang kita catat hanya yang sudah terjadi. Dari 2 juta tadi ternyata yang terjadi hanya 1.240.000. Maka yang kita akui bukan lagi 2 juta, tetapi 1.240.000. Nah, sisanya Pak? Ya sisanya nanti, berarti di tahun depan. Nah, masuk sebagai saldo awal. Oke, itu contoh yang perlengkapan. Nah, sehingga di sini nanti perlengkapannya diubah. Nah, ini sementara belum diubah ya, belum. Ini masih pakai apa namanya jurnal yang lama, pakai saldo yang lama. Ya, kenapa? Karena saya mau menunjukkan yang lain. Contohnya ini asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka untuk periode 24 bulan. Tapi bayarnya di awal Desember 2005. Padahal kita harus laporan di 31 Desember lah, seperti ini. Coba. Hanya kita pakai 1 bulan dari 24 bulan yang kita tulis sebagai pembayarannya. 2.400.000 itu untuk 24 bulan. Ternyata sampai akhir tahun, karena tadi mulainya itu di awal Desember, berarti hanya kepakai sebulan. Nah, sehingga nilai pajak neraca saldo itu belum mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Sehingga harus kita sesuaikan. Nah, gimana penyesuaiannya? Ya, seperti itu tadi. Yang kita pakai berapa kalau begitu? 100.000. Berarti kita tulis bahwa beban asuransi yang nanti kita lakukan dari asuransi yang dibayar di muka tadi hanya kepakai 100.000. Sehingga beban asuransinya tadi 100.000 di debit karena berkurang, gitu.
asuransi dibayar di mukanya menjadi berkurang 100.000. Nah, karena itu aja yang kita pakai. Nah, oke ya. Nah, oke. Nah, coba seperti ini loh, seandainya kita tidak menyesuaikan tadi ya. Ujung-ujungnya pasti ada kesalahan di laporan laba rugi dan kesalahan di neraca. Nah, pertama pendapatan yang dilaporkan di laba rugi itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Beban juga begitu, bisa dicatat terlalu rendah, bisa juga terlalu tinggi. Ya, pengaruhnya pada laba. Labanya bisa terlalu rendah, bisa juga terlalu tinggi, salah penyesuaian. Nah, di neraca juga bermasalah. Hartanya dicatat terlalu tinggi, misalkan ya. Nah, seperti itu karena salah pengakuan jurnal penyesuaian. Oke. Ya, selama kita memang belum memahami sampai detail teknis, ya sementara kita pahami dulu konsepsi-konsepsi dasarnya dulu aja deh. Karena kalau untuk mahasiswa XR saya tidak menuntut untuk paham sampai ke detail teknis. Kalau mahasiswa akuntansi ya wajib gitu ya. Ya kalau di XR ya sudahlah. Yang penting logika terjadinya itu dipahami dulu aja. Nah sekarang yang unearned revenue, ya pendapatan sewa diterima di muka. Ya. Masih ingat ya tadi ya pengertiannya, yaitu ketika kita itu menyewakan suatu barang, dibalik sekarang. Tadi kan nyewa, sekarang kita menyewakan. Kita katakanlah rental mobil gitu ya, kita nyewain mobil. Nah ada satu customer yang nyewa sebuah mobil, itu dia sudah bayar. Tapi mobil itu baru dipakai katakanlah bulan depan. Gitu ya. Dia sudah inden dulu. Nah, uang sudah kita terima, tetapi kita belum memberikan jasanya. Nah, katakanlah nilainya 360.000. Nah, ini katakanlah diterima di muka untuk 3 bulan. Wes ngono ya. Untuk 3 bulan sebanyak 360.000. Tapi kita menerimanya itu tanggal 1 Desember. Ya kan? 1 Desember. Uang 360.000 itu padahal harus kita akui untuk 3 bulan. Kalau tanggal 31 Desember kita harus laporan, berarti kan hanya dipakai 1 bulan. Berarti kita tidak boleh dong masih mengakui 360.000. Karena apa? Karena yang dicatat hanya yang diakui di bulan itu tok. Di periode gitu. itu. Sehingga yang diakui hanya 120.000. Nah, seperti itu. Karena untuk 1 bulan hanya 120.000. Kan tadi mulainya 1 Desember. 31 Desember harus kita laporkan. Ya, sehingga yang kepakai di bulan Desember saja yang kita laporkan sebesar 120.000. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gimana untuk menjurnalnya? Ya, menjurnalnya seperti ini. Ya, pendapatan sewa diterima di muka, kalau di posisi debit, kreditnya adalah pendapatan sewa. Ya. Nah, paling gampang begini ya. Paling gampang itu untuk membuat jurnal. Pak, saya jurnal bingung. Oke, gini aja. Neraca, jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian. Itu jurnalnya pasti, sekali lagi saya katakan pasti membalik jurnal aslinya. Dah, pasti begitu. Seandainya ini tadi runtut seperti di modul itu ya, yang di atas, pasti di situ tadi ada jurnal pendapatan sewa di posisi debit, pendapatan sewa diterima di muka di posisi kredit. Pasti begitu. Nilainya sebesar 360.000. Di jurnal umumnya pasti begitu kalau ada ya. Karena ini kita langsung cuplik di penyesuaian aja berarti itu enggak ada. Ya. Pasti jurnalnya begitu. Nah, karena kita ingin menyesuaikan, maka tinggal jurnal umumnya tadi dibalik. Ya. Yang semula pendapatan sewa itu debit, kita taruh di kredit. Sewa diterima di muka yang semula kredit, kita taruh di debit. Yang kita akui hanya nilai yang dilakukan saja. Ya katakanlah tadi 1 bulan berarti yang 1 bulan itu tok 120.000. Nah sudah pasti begitu. Jadi enaknya kalau jurnal penyesuaian itu kan menyesuaikan nih transaksi yang sebelumnya. Transaksi sebelumnya kan pasti ada jurnalnya. Balik aja jurnalnya. Ya wes paling enak begitu. Dibalik saja jurnalnya.
Yang debit taruh kredit, berarti taruh debit. Nah, nilainya hanya yang terrealisasi toh. Nah, kalau bingung begitu aja, wes. Nah, pengaruhnya jika tidak melakukan penyesuaian, yaitu tadi, laba bersih terlalu rendah, harta tidak benar, nah udah, wes. Macam-macam lah. Yang jelas pengaruhnya pasti nanti ke neraca sama laba rugi. Nah, ini just to know aja lah ya ini. Accrual sekarang, beban. Katakanlah beban gaji. Beban gaji tadi kan, katakanlah ini, di jurnal di neraca saldonya kan 4.275. Katakanlah pada akhir Desember terhadap tambahan beban gaji 250.000. Ada tambahan, tapi belum dibayar. Nah, tapi sudah disepakati ada tambahan. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, tulis saja beban gaji pada utang gaji. Kenapa? Karena belum dibayar. Ya kan? 250.000. Loh, itu bisa balik Pak kalau yang ini. Kalau sifatnya itu penambahan, biasanya di jurnal sebelumnya belum ada. Ini tadi kan kasusnya, ini katanya si Bapak, ada tambahan di akhir Desember. Jadi katakanlah bonus lah, bonus akhir tahun, mungkin begitu ya. Bonus akhir tahun kan tidak diperjanjikan nilainya berapa, sehingga di depan, di awal itu tidak ada transaksi, sehingga tidak ada jurnal. Nah, sehingga jurnalnya itu satu-satunya ya hanya muncul ketika disesuaikan itu tadi. Ya. Logikanya gimana? Ya tadi kan belum dibayar, berarti kan gaji itu belum terbayar. Gaji berarti kan harus ada penambahan gaji kalau begitu, 250.000. Berarti masuk ke beban gaji. Nah, karena belum dibayar maka diakui sebagai hutang. Nah, hutang yang bertambah di posisi kredit. Nah, begitu. Ya. Oke ya. Ini contoh-contohnya. Pengaruhnya ya intinya begitu aja. Tapi ya sudahlah, ini nggak terlalu. Yang penting targetnya kalian bisa mencermati 4 kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penyesuaian tadi. Ya. Yang kedua, coba cek di jurnal umum yang awal itu ada apa enggak transaksi itu. Kalau ada jurnal penyesuaian tinggal dibalik saja jurnal yang ada di umum itu dan nilainya hanya sebesar yang digunakan atau terrealisasi dalam periode laporan tersebut. Sisanya atau selisihnya nanti tidak diakui di tahun itu. Diakui nanti, dipikir tahun ngarep gitu ya. Kalau tahun depan dipikir sekarang, nanti tahun depan mikir apa. Nah, ya sudah, yang dipikir sekarang aja dulu. Akuntansi memang begitu, hanya melakukan pemikiran yang sudah terrealisasi tok. Yang belum enggak dipikir di dalam akuntansi. Oke, itu potensi-potensi jika terjadi pengurangan. Nah, ini sekarang ya, katakanlah Net Solution itu nama perusahaan itu ya. Dia menyelesaikan servis senilai 500.000 di bulan Desember, tapi belum dibayar sama konsumen. Ya, padahal tadi di depan dia sudah mengakui ada pendapatan, ada piutang, ya kan? Maka di situ saya kuning-kuning itu ada pendapatan, ada piutang, sehingga keduanya harus disesuaikan nanti. Sehingga jurnalnya jadi balik aja. Karena tadi kita mengakui pendapatan di debit, piutang di kredit, balik aja. Piutang di debit, sekarang pendapatan di kredit. Senilai yang belum dibayar tadi. Berapa yang belum dibayar? 500.000. Ya sudah, berarti kita akui nilai 500.000. Ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Semoga bisa. Bisa. Alhamdulillah. Ya, itu efeknya jika tidak diakui ya sudahlah, hanya sekedar tahu aja. Oke, monggo jika ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, sekarang penyesuaian itu tidak sekedar hanya pada ini transaksi-transaksi yang beda pengakuan ya. Aktiva tetap itu juga berpotensi ada ini penyesuaian sebenarnya. Tapi ya kecil sih, yang saya katakan di luar yang 4 tadi lah. Ya ada tapi kecil. Ya. Misalkan ini tanah. Ya. Tanah itu adalah satu-satunya harta atau aset yang tidak memiliki batas umur ekonomis. Ya. Makanya dikatakan tanah itu umur ekonomi tidak terbatas. Nah,
Karena tanah itu bagian dari aset, dan semua aset itu harus disusutkan, dan penyusutan itu bisa dihitung hanya jika diketahui umur ekonomisnya, maka tanah itu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa dihitung penyusutannya, tidak didepresiasi. Nanti setelah UTS kita bahas metode-metode depresiasi ya. Ya, itu sehingga tanah itu diakui terus-menerus. Tapi beda dengan gedung. Ya, gedung itu punya umur ekonomis yang terbatas. Pasti ada umur ekonomisnya karena bisa rusak. Kalau tanah kan enggak bisa rusak ya, kecuali bencana alam nih. Tapi kan kalau bencana alam itu nggak bisa diprediksi. Tapi kalau gedung kan bisa, rusaknya kapan itu bisa diprediksi gitu kan. Ya, anggaplah 20 tahun ya, misalkan begitu. Nah, seperti itu. Sehingga ada umur ekonomisnya, sehingga harus dilakukan depresiasi. Ya, sudah itu nanti pengetahuan awalnya dulu aja lah. Nanti depresiasinya kita bahas di pertemuan setelah UTS. Peralatan apalagi, karena peralatan itu kan lebih pendek umur ekonomisnya. Katakanlah kalian punya komputer gitu ya. Ayo sak pinter-pinter lah nganggo komputer itu selama memang komputer itu masih dipakai ya pasti kan suatu saat akan rusak juga. Sehingga nanti pasti ada umur. Nah, tergantung kita memberikan umurnya itu berapa lama. Oh, ini jarang dipakai nih. Katakanlah bisa ini bertahan 6 tahun nih. Nah, misalkan sudah 6 tahun. Oh, ini sering dipakai tiap hari. Nah, oke 4 tahun deh kalau begitu. Nah, seperti itu. Sehingga nanti bisa dihitung berapa penyusutan per tahunnya. Ya, kalau nanti kita bahas di pertemuan pada saat penyusutan ya. Sehingga nanti kita bisa membuat estimasi depresiasi ya, misalkan begitu. Cuman ini just to know aja ya. Itu tidak sepenting yang 4 komponen yang harus disusutkan tadi ya. Ini hanya sekedar tahu saja deh, nggak apa-apa. Hanya sekedar tahu aja bahwa nanti kita harus memperkirakan bahwa sampai akhir tahun itu berapa nilai akumulasi dari semua penyusutan-penyusutan yang yang terjadi itu. Ya, misalkan seperti ini, misalkan ya. Nah, katakanlah harusnya ya nilai dari semua peralatan tadi 1.800.000 katakanlah gitu ya. Kemudian ternyata pada akhir umur ekonomisnya barang itu tadi nilainya yang terdepresiasi secara akumulatif itu 1.750. Berarti kan dari selisih nih, selisih $50. Nah, berarti nanti yang perlu disesuaikan adalah selisihnya itu. Kalau ada itu ya. Tapi biasanya kecil kemungkinan terjadi selisih. Karena yang namanya metode penyusutan itu pasti dicari yang paling mudah. Rata-rata begitu. Yang paling mudah sehingga nanti tidak akan terjadi selisih. Kalau memang dia punya umur ekonomis katakanlah 4 tahun, ya sudah kita langsung bagi aja. Harga komputer itu tadi berapa? Katakanlah 4 juta. Ya sudah 4 juta kita bagi 4, katakanlah begitu. Berarti kan tiap tahunnya berkurang 1 juta sebagai penyusutan. Sehingga di tahun keempat 0, habis langsung. Karena sudah kita bagi rata. Nah, itu ada metode penyusutan yang menggunakan pola seperti itu. Nah, sehingga kemungkinan terjadinya selisih di penyusutan kecil. Oke, sehingga pesan saya untuk penyusutan cukup dipahami 4 hal itu tadi aja yang berpotensi terjadi penyusutan. Nah, coba dilihat di modul yang kemarin saya sampaikan itu. Oke, coba kita cek ya di modul. Di modul yang kemarin saya sampaikan, dan enggak ya? Bentar, carinya dulu. Kayaknya saya belum buka modulnya malah. Modul. Kalau kalian sudah menemukan, enggak apa-apa, silakan dilihat.
Di situ maksud saya akan kita coba lihat bagaimana cara melihat penyusutan, penyesuaian. Nah ini ya, kelihatan ya, penyesuaian dari neraca saldo awalnya. Nah, anggaplah ini neraca saldo awal ya. Nah ini dari neraca saldo awal itu ada penyusutan. Nah, yang jurnal balik dan seterusnya itu nggak perlu ya, nggak perlu. Nah ini untuk penyesuaiannya ya. Ya, untuk koreksi kesalahan, pemindah bukuan, dan ternyata di situ dari jurnal yang dicontohkan di atas, penyesuaian yang perlu dilakukan yang pertama adanya beban dibayar di muka. Ya nanti tolong di atasnya ya sampai dengan sampai dengan neraca saldo tolong dicek, tolong dibaca ulang karena kalau kemarin sudah belajar di modul ini pasti nggak akan kesulitan, masih ingat itu. Nah, pada transaksi kedua itu perlu dilakukan penyesuaian karena biaya sewa yang sudah dibayar. Ini tadi yang saya katakan biaya sewa tadi ya, baru dipakai 9 bulan. Ya, sehingga yang diakui hanya yang dipakai saja, yaitu selama 9 bulan itu adalah ini 9/12 kali 6 juta. Ya, sisanya nanti menjadi beban tahun berikutnya. Nah, seperti itu. Beban terutang juga begitu. Ya. Nah, dipakai 8 bulan, ya. Jadi 8/12 kali 20% kali 30 juta. Nah, oke, itu contoh-contoh aja. Nah, ini penyusutan kalau ada ini ya. Nah, ternyata ini dicontohin tadi kalau tadi saya sampaikan ada penyusutan itu ya kalau terjadi, tetapi kemungkinan terjadinya penyusutan itu kecil. Nah, pertemuan yang akan datang nanti kita akan mencoba konversikan jurnal-jurnal penyesuaian itu ke dalam sebuah neraca gabungan yang kita sebut dengan nama neraca lajur. Ya. Nah, nanti jurnal penyesuaiannya nanti harus dibuat dulu. Nah, kemudian dimasukkan di kolom setelah neraca saldo. Jadi nanti neraca saldo yang pernah kalian kerjakan dulu itu dilanjutkan di kolom berikutnya namanya penyesuaian. Nah, penyesuaian itu dimasukkan debit kredit berdasarkan jurnal yang dibuat. Ya, dari jurnal yang dibuat nanti kita sesuaikan. Nah, penyesuaian itu nanti ada yang sifatnya mengurang, ada yang sifatnya menambah, sehingga muncullah neraca saldo baru yang disebut dengan nama neraca saldo setelah disesuaikan. Ya, neraca saldo penyesuaian. Gitu. Nah, seperti itu. Insya Allah neraca lajur akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke. Bagi yang belum absen, silakan absensi di Simtik. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri dari kuliah kita siang ini. Jadi untuk ke depan nanti yang dipelajari neraca lajur sama depresiasi itu, Pak. Neraca lajur saja, depresiasi nggak usah dulu. Ya, dipelajari yang poin neraca lajur ini dulu aja. Sambil coba flashback lagi apa yang saya jelaskan hari ini, ya flashback lagi. Kemudian kalau yang sudah bisa dipahami, ya coba pelajari neraca lajurnya. Ya, nanti kalau dua ini sudah bisa dipahami, nanti ya kita coba latihan lagi. Ya, kita coba latihan lagi. Jadi kita pahami dulu konsepsinya. Kalau konsepsinya sudah bisa ditangkap, baru kita pakai untuk ilustrasi latihan. Ya, baik, Pak. Oke, ada lagi yang mungkin ditanyakan? Kalau belum ada yang ditanyakan, ya sementara kita cukup sampai di sini dulu untuk kuliah pengantar akuntansi 2 kita hari ini. Setelah kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang ya. Ya di pertengahan puasa, itu puasanya sedang banyak cobaannya itu nanti. Ini kan baru awal-awal puasa ya, nggak terlalu banyak. Ya. Oke, monggo silakan dicek Simtik, insya Allah buka
saya lupa tadi settingnya harusnya sampai akhir jam 2 kok ya. Tapi nanti tak cek lagi lah. Nanti kalau ada yang belum masuk ke Simtik, tolong saya di WA nama lengkap ya sama NIM. Nanti biar tak sesuaikan. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Ya, selamat berpuasa. Ya. Dan semoga amal ibadah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.